Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada awal bulan Desember kemarin, Infinix merilis smartphone barunya dari seri Smart di Indonesia. Dia adalah Infinix Smart 8. Infinix Smart 8 ini hadir dengan membawa banyak perubahan dari seri sebelumnya, baik secara desain maupun spesifikasi. Dan seperti yang kita ketahui, seri Smart ini adalah seri paling murah dari smartphone Infinix. Saat video ini dibuat, smartphone ini dijual dengan harga mulai dari Rp1.099.000 untuk varian 3/64GB dan Rp1.249.000 untuk varian 4/128GB. Kehadiran Smart 8 ini membuat kelas smartphone Android dengan harga di bawah 1,5 juta semakin menarik. Lantas dengan harga yang terjangkau tersebut, apakah smartphone ini bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dan layak untuk dibeli? Apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dibawanya? Nah, di video ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini agar teman-teman dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan menjadikan pertimbangan sebelum membelinya. Kalau gitu, mari langsung aja kita bahas dan simak sampai habis ya teman-teman. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, performa bagus untuk kelas harganya. Seri Smart kali ini diberikan chipset dari UniSoC dengan seri T606 dan dipadukan RAM 3GB atau 4GB. Perpaduan jeroan tersebut saat dibenchmark dengan Antutu menghasilkan skor 247 ribuan. Skor yang cukup tinggi untuk smartphone seharga ini ya. Performa aktualnya memang tidak mengecewakan. Saat dipakai untuk pemakaian casual harian ini udah cukup banget. Lancar dan tidak terjadi kendala yang berarti. Untuk gaming juga masih bisa. Dipakai PUBG Mobile masih dapat setting grafik ke Smooth High. Cukuplah untuk rentang harga 1 juta kecil. Untuk game lain yang lebih ringan kayak Mobile Legends atau Free Fire nggak ada masalah sama sekali. Bisa dimainkan dengan cukup lancar dengan setting grafik yang juga cukup tinggi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau cari smartphone dengan budget cuma 1 juta kecil tapi pengen performa yang masih bisa diajak gaming dan enak dipakai harian, Smart 8 ini bisa teman-teman jadikan pilihan. Kelebihan yang kedua, layar model punch hole dengan refresh rate 90Hz. Saat perilisan Smart 8 ini, baru dia yang pertama kali membawa layar model punch hole untuk smartphone di bawah 1,3 juta. Alias dia adalah pelopor ya. Ini tentu akan menjadi game changer di kelasnya dan sangat mendongkrak penampilan tentunya. Secara tampilan ini akan terlihat mahal. Soalnya model layar punch hole itu rata-rata masih dipakai oleh smartphone yang harganya 1,5 juta ke atas. Memang sih resolusinya cuma HD+, tapi itu masih sangat wajar mengingat harganya mulai dari 1,1 juta aja. Setidaknya refresh rate yang diberikan sudah 90Hz sehingga scrolling dan bernavigasi di layarnya ini terasa lebih smooth ketimbang layar yang masih 60Hz. Kelebihan yang ketiga, punya sensor yang komplit. Di bagian sensor biasanya adalah spesifikasi yang paling sering disunat untuk smartphone murah begini. Karena ini adalah hal yang jarang jadi perhatian orang-orang awam dan nggak kelihatan secara langsung. Awalnya saya juga berasumsi ada sensor yang dihilangkan. Biasa yang saya temukan adalah tidak adanya sensor cahaya. Tapi setelah saya cek sendiri ternyata semua sensornya lengkap. Berkat adanya sensor cahaya dia tetap punya fitur kecerahan otomatis. Dia juga punya sensor gyro walaupun masih berjenis virtual. Setidaknya tetap bisa dipakai buat muter video 360 ataupun bermain game dengan gyro controller. Sensor kompas juga ada ya, jadi bisa dipakai buat aplikasi kompas. Kelebihan yang keempat, paket penjualan yang lengkap. Smartphone yang dijual dengan harga sangat murah apalagi yang spesifikasinya lumayan. Biasanya untuk menekan harga jual, si produsen menghilangkan beberapa kelengkapan di paket penjualannya. Paling sering yang saya temukan adalah tidak adanya case. Tapi untungnya Infinix tetap mempertahankan semuanya. Dari dulu memang ia dikenal tidak pelit ya untuk paket penjualan. Di sini kita tetap dapat hard case dengan model seperti ini. Bahkan diberikan perdana smartphone juga loh.
Jadi saat beli smartphone ini kita nggak perlu keluarin budget apapun lagi untuk beli aksesoris tambahan. Kelebihan yang kelima, suara speaker kencang. Infinix Smart 8 ini memang cuma dilengkapi dengan single speaker. Masih oke lah di kelasnya, tapi tetap ditune by DTS dan asiknya volumenya ini bisa ditingkatkan hingga 200% alias 2 kali dari volume standar. Dengan adanya fitur ini, single speaker ini tetap bisa menyemburkan suara yang kencang. Cocok digunakan untuk memutar suara dari speaker internal langsung dan tetap terdengar kencang tanpa perlu speaker tambahan. Kelebihan yang keenam, internal gede hingga 128 GB. Seperti sudah disebutkan di awal, Smart 8 ini ada dua varian memori, yaitu 3/64 GB dan 4/128 GB. Kalau kamu butuh memori besar, bisa pilih varian yang 128 GB dan harganya juga cuma 1,25 juta. Memori 128 GB saat ini masih cukup besar. Masih banyak juga ditawarkan di smartphone dengan harga yang jauh lebih mahal. Dengan size storage 128 GB di smartphone entry level, kamu dapat menyimpan banyak sekali data dan menginstal banyak aplikasi tanpa takut cepat penuh. Seandainya pun masih kurang, bisa lagi di-extend dengan SD card yang slotnya non-hybrid, sehingga tidak perlu mengorbankan slot SIM 2 jika ingin menambah SD card. Kelebihan yang ketujuh, punya fitur Magic Ring ala Dynamic Island. Selain layarnya yang udah pakai model punch hole, smartphone ini juga diberikan fitur menarik dari segi software yang bernama Magic Ring. Simpelnya Magic Ring ini berupa animasi yang muncul dari sekitar tompel kameranya. Ala-ala Dynamic Island yang ada di iPhone, animasi ini muncul dan menampilkan beberapa informasi seperti saat kita buka kunci layar, saat ada panggilan masuk, saat melakukan pengisian baterai, dan saat baterai lowbat. Fitur ini membuat smartphone ini jadi terlihat lebih premium dan kekinian secara tampilan. Kelebihan yang kedelapan, LED flashnya banyak dan terang. Sudah bukan rahasia lagi kalau smartphone Infinix dari dulu punya fitur unik dan khas berupa lampu LED yang jumlahnya agak banyak ya. Seringnya diberikan 4 LED di bagian belakang dan 1 LED di bagian depan. Hal itu juga tetap dipertahankan nih hingga ke Smart 8 ini. Bahkan di sini dia itu modelnya baru. Flash belakangnya ini berupa 4 LED melingkar yang jika dinyalakan berbentuk seperti ring light mini ya. Hal ini membuat smartphone ini bisa memberikan pencahayaan yang baik di tempat gelap, baik untuk sekedar dijadikan senter darurat ataupun untuk menerangi proses pengambilan foto dan video. Oke, itu tadi dia 8 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari si Infinix Smart 8 ini. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, pengisian daya cukup lama. Si Smart 8 ini diberikan baterai berkapasitas 5000 mAh, namun adapternya cuma 10 watt. Hal ini membuat pengisian daya dari 0 sampai 100 memakan waktu lebih kurang 3 jam. Cukup lama ya, jadi kita emang harus sedikit lebih sabar untuk mengisi dayanya ini. Tapi balik lagi, dengan harga semurah ini masih bisa diterima sebenarnya. Soalnya kompetitor juga rata-rata masih memberikan spesifikasi yang sama di kelas harga segini. Kekurangan yang kedua, multitouch cuman support 5 jari. Multitouch adalah seberapa banyak sentuhan jari sekaligus yang dapat dikenali oleh layar. Saat ini rata-rata smartphone bisa mengenali hingga 10 jari. Untuk smartphone murah, terkadang memang masih ada yang support 5 jari aja, termasuk si Smart 8 ini. Saat dites dia cuma support 5 jari aja. Sebenarnya sih jarang sekali ya ada kebutuhan untuk menggunakan lebih dari 5 sentuhan jari. Kalau main game pun kan kita seringnya paling pakai 4 jari aja. Sehingga multitouch yang cuma support 5 jari ini saya rasa bukan sesuatu yang terlalu penting. Tapi kalau teman-teman memang punya kebutuhan untuk layar yang bisa support lebih dari 5 jari, maka tidak bisa diakomodir oleh smartphone ini. Sehingga saya rasa tetap perlu dimasukkan sebagai kekurangan. Oke, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya temukan di Smart 8 ini. Total ada 8 kelebihan dan cuma 2 kekurangan ya. Intinya memang smartphone ini punya jauh lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Dan kekurangan yang ada itu pun sangat wajar dan nggak bisa dikomplain. Sebab di kelas ini masih belum ada yang bisa memberikan hal yang jadi kekurangan tersebut. Seperti adapter di atas 10 watt di harga 1,2 jutaan sepertinya belum ada. Atau multitouch 10 jari juga belum jadi kebutuhan yang penting untuk saat ini. Overall, Smart 8 ini adalah smartphone yang sangat worth it untuk dibeli di kelas harga 1,2 jutaan aja. Dengan harga semurah itu kita udah dapat spesifikasi dan performa yang lebih dari cukup dan di atas rata-rata. Untuk pemakaian casual ini cukup banget, bahkan untuk gaming juga masih bisa.
Layar punch hole dengan magic ringnya juga jadi angin segar di kelasnya, apalagi yang udah bosen sama model water drop. Sebab di kelas ini emang masih sulit banget bisa dapat dengan model layar selain water drop. So gimana? Apakah teman-teman ngerasa smartphone ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau malah nggak cocok sama sekali? Silahkan komen di bawah ya. Kalau teman-teman yang udah pakai dan menemukan kelebihan kekurangan lain juga silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.